Itu nasihat sales. Kalau misal kamu mau tanya aku angkanya berapa, dihitung. Contoh, Andre usia 26 tahun. Berapa tadi Mas tahu nggak berapa budgetnya dia yang untuk harus diinvestasiin untuk beli rumah sama nikah? Coba Mas Asmi. Dari income 10 juta tadi berapa yang harus di-save? 7 juta ya kalau misalnya. Berapa persen itu dari income? Oke. Oke, teman-teman ya. Kalau teman-teman masih mungkin di sini ada yang usia 19 dan 18 tahun atau yang belum bekerja atau masih kuliah, aku mau kasih tahu satu hal. Sekarang itu eranya digital. Artinya semua orang dengan tingkat kemampuannya mereka masing-masing itu bisa menghasilkan uang. Saya kasih tahu contoh ya. Di YouTube itu ada channel YouTube yang dikelola atau di arrange sama anak-anak SMA. Namanya Putih Abu-Abu. Dan dia punya visitors atau punya view satu video itu ada yang 65 juta view. Ya, 65 juta view itu artinya income dia berapa? Coba dihitung. Jadi kalau misal kamu ya siapapun di sini ya, ini adalah Melvin zaman dulu dan kalau gua berharap pada saat gua zaman dulu bertanya seperti ini ada orang yang kasih tahu begini. Apapun backgroundmu, berapapun usiamu, kalau kamu nanya, "Mas, saya kan masih usia segini. Mas, saya kan ini." Ini, manusia hidup ada dua pilihan. Kamu mau cari alasan boleh, kamu cari aja terus alasan, pasti karena kamu akan nemu, karena usia, karena nggak punya keterbatasan modal, karena ini, karena itu, kamu cari alasan aja terus boleh, dan kamu akan menemukan alasan itu, atau kamu cari jalan. Itu Putih Abu-Abu, itu adalah grup anak SMA, hobinya nyanyi, karena dia OSIS, kalau mungkin anak-anak OSIS juga, karena kalau di OSIS zaman dulu saya SMA, OSIS itu tugasnya ya kadang-kadang habis meeting, habis santai gitu kan dia duduk-duduk ngobrol sambil main gitar. Nah, itu mereka rekam terus jadi video YouTube yang bagus banget, view-nya banyak dan mereka dapat income. Itu cari jalan. Nah, teman-teman silahkan kalau mau cari jalan boleh, kalau mau cari alasan boleh. Apa yang kamu cari itu yang akan ketemu. Kalau kamu cari alasan, kamu akan nemu alasan. Tapi kalau kamu cari jalan, kamu akan ketemu jalan. Yes. Kemudian, yes. Oke. Nah, tenang ya. Kalau yang itu nanti aku jelasin. Nah, teman-teman, sebelum nanti masuk yang satu lagi ya, saya akan bicara deh. Setelah aku selesaiin yang income ini, nanti ketika income ini selesai, aku kembali ke Asmi ya untuk tanya jawab sebelum aku tutup ke my secret yang ketiga karena banyak orang yang sudah mulai pengen tahu. Aku cerita dulu nih, the way untuk mendapatkan income, membanjiri income-nya rekening teman-teman dengan uang. Nah, dia itu goals-nya dia itu pengen beli mana nih ya. Goals-nya dia itu pengen beli rumah pertama. Boleh apartemen, boleh rumah, boleh apapun, pokoknya hunian pertama. Karena dia kerja di Jakarta. Dia kerja sebagai seorang karena dia lulusan DKV, sukanya desain, hobinya memang mendesain, dia kerjanya adalah seorang desainer. Nah, apa yang dilakukan oleh temanku ini my friends dan dia minta gratis pada waktu itu karena Melvin di tahun 2013 baru lulus baru lulus CFP. Jadi baru-baru nih kita kasih gratis lah waktu itu. Kemudian my friends itu kerja di salah satu franchise ayam goreng. Nah, dia kerjanya mendesain ya. Nah, ketika mendesain ya kerjaan utamanya dia active income-nya adalah gaji 4 juta. Kalau lembur-lembur baru 4,5 juta. Yes. Dan dia mulai invest di saham. Dia invest 2 juta. Saham apa, Vin? Ya karena mahasiswa dulunya baru fresh graduate kan. Dia ya paling sahamnya ya saham banknya yang dia pakai, mie instan yang dia konsumsi, rokok yang dia hisap. Ya kurang lebih jauh segitulah saham-saham perusahaan seperti itu. Nggak terlalu mewah gimana. Nah, kemudian karena dia sukanya menggambar dan dia memang passionate di gambar, dia ambil freelance. Freelance-nya dia coba-coba di website. Jadi gini, dia cari di website freelancer.com atau macam-macam odes.com dan dia dapat 100 sampai 200 dolar. 100 sampai 200 dolar per bulan.
tambahan gajinya itu sekitar berapa? Kalau zaman dulu katakanlah 12 juta atau 13 juta, 13.000 berarti sekitar 1 juta sampai 2 juta tambahan. Ya kan? Nah, dia kemudian invest juga di sini. Seingatku dia tambahannya itu sekitar 1 jutaan lah. Karena belum tentu setiap bulan dapat job. Nah, katakanlah 3 juta. Jadi rata-rata 1 juta di saham. Nah, kemudian dia ngumpulin dari bulan ke-1, bulan ke-2, bulan ke-3, sampai 12 bulan, setahun. Nah, saham kalau itu nggak naik, nggak turun, tetap aja. Itu harusnya dia dapatnya berapa? 36 juta. Benar kan? 3 juta kali 12 kan, 36 juta. Nah, ketika itu sahamnya dia naik. Jadi sekitar 39 jutaan. Kurang lebih. Naiknya gede nggak, Vin? Nggak. Nggak gede. Biasa aja. 36 juta, dapat 3 juta tambahan, itu biasa aja. Di saham, biasa aja. Normal. Nah, kemudian singkat cerita, dia tanya sama aku suatu ketika. Bilang sama aku gini, Vin, ini gue dapat selebaran, isinya itu adalah kredit mobil bekas. Kredit mobil bekas, kredit mobil bekas. Jadi mobilnya itu mobil yang LCGC gitu, Ayla sama Agia gitu. Terus aku tanya kan, bro, lu yakin ngambil mobil bekas, kredit lagi? Yakin, Vin? Yakin, Vin? Gue yakin ambil ini. Gue tanya kan, bro, lu aja sekarang masih ngekos. Kalau lu ambil uang lu sekarang, lu kapan bisa beli properti, bro? Nah, dia bilang kayak gini, tenang, Vin. Mobil gua ini tidak akan pernah berhenti, Vin. Mobil ini akan menghasilkan uang. Ternyata, singkat cerita, dia hijack driver taksi, kemudian dia gabungin tuh mobilnya. Gua nggak tahu gimana caranya, karena gua juga penasaran waktu itu kok bisa Ayla bisa masuk ke Uber, tapi dia bisa masuk. Gua nggak tahu gimana caranya dia. Dia pokoknya mobilnya itu bisa masuk Uber. Atau ke Aylanya diganti atau apa, gua nggak tahu caranya gimana, tapi dia bisa dapat Uber. Dan waktu itu teman-teman, kalau teman-teman tahu, penghasilan seorang driver Uber itu rata-rata sekitar 8 sampai 10 juta per bulan. Amazing kan? Ada bonus dan kawan-kawan tahun 2013 ketika Uber ada di Indonesia pertama kali di Jakarta. That's it. Pada waktu itu dia di dekat-dekat situ tuh ada Grab Taxi, belum ada Grab Taxi ya, masih apa sih yang putih itu taksinya, My Taxi ya. Pada saat itu. Nah, dia tambahan income bagi dua. Drivernya 8 juta sama dia bagi dua, 4 juta. Ya. My friends, berarti dapat dari mobil, mana nih? Oke. My friends dapat lagi dari mobil sekitar 4 juta. Tapi dipotong cicilan. Cicilannya dia 3,8 juta. Vin, kok gede banget cicilannya? Dia ngejar waktu itu, dia bilang, supaya bisa cepetan lunas. Nah, 200.000 tambahannya ini lumayan kan, nambah kan? Masuk lagi ke rekening investasi. Jadi yang tadinya dia 3 juta per bulan, sekarang dia nabung sebesar 3,2 juta per bulan. Investasi jalan, waktu bertambah jalan, dia kerja, kalau kamu sudah kerja di perusahaan, dalam setahun itu ada yang namanya THR, ya kan? Kemudian ada bonus kalau kamu lembur. Kemudian kalau misal perusahaan itu membagikan profitnya, ada bonus tahunan. Kalau perusahaannya profit dan bisa membagikan profit, dia akan dapat bonus tahunan. Singkat cerita, dia dibantu juga sama orang tuanya sedikit, intinya jalan setahun lebih dikit, lunas mobilnya. Mobil pertama lunas. Pertanyaan saya, ketika cicilannya dia lunas, ini lunas, income yang didapat berapa? Income yang didapat sama temanku berapa? Ketika cicilannya lunas. Coba teman-teman. Ketika harusnya kan bayarnya 4 juta kan. Kau udah dibayar cicilan 3,8 juta. Nah, ketika 3,8 mobilnya itu lunas, nggak ada pinjaman, berapa income yang didapat sama teman saya? Ya. Yang didapat sama teman saya adalah ini hilang juga 200 ribunya karena ini jadi 0, ya kan? Jadi teman saya dapatnya adalah 4 juta rupiah.
Income-nya dia yang tadinya tabung 3,2, sekarang 7 juta per bulan. Lumayan kan? Jadi 7 juta per bulan. Nah, dia jalan lagi, sekitar 3 bulan, 4 bulan, dia beli mobil kedua. Sama lagi, kurang lebih 4 jutaan, dikurangin 3,8 juta, dapat 200.000. Jadi yang mobil 1 lunas, tapi mobil 2 masih utang. Dia jalanin mobil 2, mobil 3, mobil 4, mobil 5. Pertanyaannya, kalau 5 mobil lunas, income dia jadi berapa? 20 juta. 5 kali 4 20 juta ditambah 3 juta, tambah 3 juta. 23 juta. Siapa bilang investasi bisa bikin kaya? Bukan investasi yang bikin kaya, tapi kamu punya perencanaan keuangan ke situ nggak? Kamu ngerencanain income kamu nggak? Dari 23 juta per bulan, dia akhirnya ketika Gojek sama Grab masuk, rame dan selain sebagainya, ini mobilnya udah nggak laku lagi atau income-nya sudah mulai turun, 3 mobil dijual. 3 mobil dijual bisa beli rumah nggak, Vin? Bisa. Mobil bekas, walaupun bekas dijual 3 rumah, bisa beli rumah, bisa. Modalnya berapa? Modalnya gaji 4 juta sampai 4,5 juta. Makanya aku bilang, Vin, gajiku 4 juta mana mungkin bisa merencanakan keuangan? No. Kalau kamu cari alasan, kamu akan ketemu alasan. Tapi kalau kamu cari jalan, kamu akan ketemu jalan. Nah, kamu mau pilih yang mana? This is happens, dan ini bisa kejadian. Cuman my friends nggak pengen namanya disebut, nggak pengen fotonya disebarin atau mobil rumahnya disebarin. Jadi dia cuma sebutin, ceritain aja tapi jangan sebut siapa orangnya. Nah, itu yang aku bilang. Apakah anak-anak muda bisa? Banget. Banget bisa. Yang aku mau kasih tahu ke teman-teman adalah seperti ini. Ini caraku mendidik teman-teman timku di finansialku. Active income, zaman dulu itu benar, menukarkan waktu dapat uang. Tapi kalau kamu nukerin waktu, kamu cuma dapat UMR. Seriously, kalau kamu nuker waktu doang, kamu cuma dapat UMR. Yang kamu harus lakukan adalah tukerin value. Nilaimu berapa? Skillsmu berapa? Seperti apa? Experience-mu, skills itu kemampuan kamu. Contoh, kamu mampu menyanyi, main gitar, itu skills. Kamu bisa berenang, itu skills. Kamu bisa olahraga basket, kamu itu punya skills. Nah, terus kamu cari, misal nih, kamu jago berenang, terus kamu cari anak-anak kecil yang pengen berenang, kamu ajarin, itu menghasilkan value. Ya kan? Kamu jago main basket, kamu lihat anak-anak kecil lagi pengen latihan basket, kamu ajak training, kamu yang jadi coachnya, kamu jadi pelatihnya, ya itu menghasilkan value. Kamu jago menyanyi, kemudian kamu bikin kursus menyanyi, kalau udah kamu juga nyanyi, kalau udah kamu rekam di tempatnya YouTube, itu menghasilkan value. Jadi alasan apa lagi? Nah, kedua itu experience, pengalaman. Kalau kamu baru-baru renang, belajar renang, atau baru-baru menyanyi sama orang yang sudah katakanlah 20 tahun menyanyi, pasti akan beda. Nah, itu juga menghasilkan value yang berbeda. Ketiga, kalau kamu di industrinya, katakanlah kamu industrinya yang berhubungan dengan sales, kamu katakanlah magang gitu ya, magang di agen properti, jualannya properti, jualan rumah, atau kamu magang di jualan mobil atau jualan motor. Kamu punya kenalan, network itu kenalan sana, kenalan sini. Kamu bisa jualan ini, jualan itu, kamu menghasilkan value. Dan value itu lebih gede daripada kamu ngomongin gaji. Kebanyakan milenial fokus di waktu, tidak fokus di value. Harusnya, atau sebaiknya, atau saranku adalah fokus di skills, experience, and network. Itu yang menyebabkan kenapa mostly kayak kemarin Mas Azmi, saya berkesempatan juga satu event sama Pak Sandiaga Uno baru kemarin aja. Ada salah satu pertanyaan yang bagus, dibilang entrepreneurs di Indonesia itu tuh kenapa banyak yang tidak sukses gitu. Maksudnya katakanlah dari 100 orang di tahun pertama itu rontok di tahun kedua gitu. Rontok lagi tahun ketiga, rontok lagi tahun keempat. Kadang-kadang yang disalahin adalah pendanaan. No, bukan pendanaan juga. Karena kadang-kadang orang nggak mau ngasih pendanaan atau nggak mau mendanai bisa jadi karena
Value. Ya, pemilik bisnisnya memang belum siap didanai. Nah, makanya kita sebagai pemilik bisnis, kita yang berpikir gimana caranya supaya kita siap didanai. Gitu. Oke, Mas Asmi, saya sambil minum. Silakan kalau ada pertanyaan, silakan dibacain dulu. Oke, baik Mas. Di sini ada dari pertanyaan saya sih sebetulnya, dari pembahasan yang terkait dengan finansial juga. Nah, ini untuk memprioritaskan nih, cara untuk memprioritaskan keuangan dan anggaran pengeluaran itu seperti apa, Mas? Memprioritaskan apa? Keuangan dan anggaran pengeluaran. Ini ya, Mas ya. Kalau aku di finansialku itu kan kita kan nih sebenarnya coba aku share ya. Nih Mas, di sini itu kan ada menu anggaran nih, ya kan? Nah, di anggaran ini itu tuh sebenarnya sudah aku susun sedemikian rupa sehingga teman-teman kalau ikutin urutannya waktu belanjanya, besarnya berapa aku nggak bilang, besarnya berapa aku nggak bilang, tapi urutannya ikutin aja dari pajak, sedekah, tabungan, premi asuransi, cicilan, baru ini pakai buat yang lain tuh. Besar harapanku ya, kalau ikutin ini resep ini, itu lebih gampang merencanakan keuangan. Vin, ada nggak persentage gitu? Ini di pasar itu ada dua nasihat. Nasihat seorang sales dan nasihat seorang advisor. Contoh nasihat sales ya. Tugas seorang sales itu adalah closing. Membuat closing itu lebih simple. Itu tugas seorang sales. Kalau misal dia sales closingnya makin banyak, menjual lebih banyak, berarti dia dapat bonus lebih banyak. Itu sales. Maka itu dia akan membuat segala sesuatu tentang keuangan itu akan menjadi lebih mudah. Kenapa bisa gitu kenapa kamu bisa bilang gitu, Vin? Karena awal karirku, tadi aku udah cerita, kerjaanku tahu apa yang pertama. Sales. I do it. Aku menjalani hidup itu. Aku bekerja di bank asing, jualan produk-produk keuangan. Aku sales produk keuangan. Yang aku akan memberikan nasihat ke klienku kayak, ya ini persen berapa persen buat 50% buat ini, 30% buat ini, 20% buat ini. Nasihat sales. Itu nasihat sales. Kalau misal kamu mau tanya aku angkanya berapa, dihitung. Contoh, Andre usia 26 tahun. Berapa tadi Mas tahu nggak berapa budgetnya dia yang untuk harus diinvestasiin untuk beli rumah sama nikah? Coba Mas Asmi. Dari income 10 juta tadi berapa yang harus di-save? 7 juta ya kan maksudnya? Berapa persen itu dari income? 72%, 70%-an. 70%. Itu karena dihitung. Tapi kalau nggak dihitung, ikutin nasihat sales 2 juta, bisa nikah nggak Mas? Enggak. Kamu harus cari sponsor. Ya. Kamu kalau Sponsor dari saudara, Pak. Ya, kamu harus cari sponsor. Kamu nggak bakal bisa beli rumah, nggak bakal bisa beli apa namanya macam-macam. Iya. Rumahnya nggak bisa, nikahnya juga nggak bisa. Orang butuhnya 7 juta, kamu investnya cuma 2 juta, ya nggak, setengahnya aja nggak ada. Seperti itu sih, Mas. Jadi kalau menurutku adalah, makanya itu gini, gue tahu ini akan lebih sulit. Oleh sebab itu, lebih challenging ya. Oleh sebab itu, dipakai di aplikasi finansialku itu ada menu konsultasi keuangan, pakai aja itu dulu. Dan tadi aku udah bilang, pertama adalah start dari cek dulu financial check up-mu, sehat atau enggak. Nah, kalau belum sehat, it's okay, karena wajar. Karena aku pun juga dulu mulainya juga dari yang tidak sehat. Tapi dilakukan, kita cari jalan terus, cari jalan, sampai satu titik ketemu jalannya dan jadi lebih sehat. Seperti itu sih, Mas. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas penjelasannya yang sangat inspiratif ya. Sorry, kamu misalnya ada pertanyaan, aku masih ada satu bagian lagi karena aku ngasih tahu 3 dan itu baru 2. Oh iya, boleh langsung aja Pak dipaparkan dulu, mungkin setelah itu langsung ke sesi pertanyaan. Oke, guys. Nah, the last yang aku mau bicara nih ya, make your financial planning. Vin, sebenarnya apa aja sih gitu ya? Kalau misal gua nggak bisa ngelola keuangan, nggak bisa merencanakan keuangan, ngitung-ngitung seperti yang tadi Andre gitu, tenang aja. Di aplikasi finansialku tuh sebenarnya bisa bantu kamu buat mencatat keuangan. Jadi kamu nggak bakal bocor-bocor nih. Bocor-bocor alusmu tuh kamu ketahuan di mana. Kamu punya anggaran. Kamu punya budgeting, laporan keuangan, supaya kamu tahu uangmu tuh lari kemana aja. Itu the most important things. Kemudian, dan semua pemilik bisnis, semua bisnis gede itu pasti punya laporan keuangan. Coba tanya sama bos Telkom. Telkom, bos Telkom, lu punya nggak laporan keuangan? Kenapa perlu sih Telkom butuh laporan keuangan?
Atau kenapa sih Bank BRI butuh bikin laporan keuangan? Semua yang orang-orang sukses pasti punya. Yang nggak punya adalah orang-orang yang tidak mau sukses. Kemudian ada investasi. Kemudian nyiapin dana darurat, nyiapin beli mobil. Gimana caranya ngerencanain beli mobil? Bukan beli pesawat. Gimana caranya merencanakan buat liburan, beli rumah, menikah, dana pendidikan, menyiapkan pensiun, menyiapkan perjalanan ibadah, umroh atau ibadah haji, insurance, kode konsultasi ke perencana keuangan, dan juga produk-produk keuangan. Semuanya itu bisa diakses lewat aplikasi. Dan aku mau kasih tahu contoh. Contoh seperti ini. Stop share, dan aku akan contohin dulu. Dan teman-teman setelah ini silakan kalau misalnya ada pertanyaan, silakan ya. Jadi teman-teman, kalau kamu pakai aplikasi Finansialku pertama-tama, ya di sini tuh ada menu yang namanya itu menu untuk mengelola keuangan. Pertama kali kamu mulai dari anggaran dulu. Dari income berapapun kamu mulai dulu nggak masalah. Kamu masukin satu-satu. Misal contoh nih. Ini aku edit contoh. Misal belanja bulanan rumah tangga, aku kasih budget 2 juta. Oke, save. Yes. Nah, kemudian kamu bisa mulai bikin rekeningku. Misal ya, aku bikin nih. Katakanlah akunnya dompet milenial. Oke. Gitu ya. Katakanlah 3 juta. Nih. Tadi berapa budgetku, Mas? 2 juta kan ya? Ya, 2 juta. Nah, ini contoh nih, Mas ya. Ini yang paling menarik kalau menurutku. Misal nih. Jadi budget apa ini 2 juta pengeluaran rumah tangga ya. Nah, jadi apakah kamu bisa merencanakan keuangan meskipun kamu bukan orang keuangan? Bisa banget. Kembali, kamu cuma cari alasan atau cari jawaban. Nah, teman-teman, di dunia ini selalu ditemukan 2 orang. Antara kamu cari alasan, terus cari alasan, dan kamu akan menemukan banyak alasan, atau kamu cari jalan, kamu cari jawaban, dan akhirnya kamu mulai.